Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Video part 5C. Ajaran Buddha tentang pembebasan di kehidupan ini juga. Judul asal, In This Very Life, The Liberation Teachings of the Buddha, oleh Sayadaw U. Pandita. Penerjemah bahasa Inggris, Venerable U. Angga Cinta. Penyunting bahasa Inggris, Kate Wheeler. Penerjemah bahasa Indonesia, Tim Penerjemah Yasati. Penyunting bahasa Indonesia, Hasin Kusaladhamma. Penerbit Yayasan Satipatthana Indonesia, Yasati. Cetakan pertama, Mei 2014. Anicca, ketidakkekalan. Ketika Anda mengamati objek datang dan pergi, Anda mulai menghargai sifatnya yang sementara, ketidakkekalan. Pengetahuan tentang anicca ini bersifat langsung, dari sumber langsung. Anda merasakan kebenarannya di mana saja Anda menempatkan perhatian Anda. Pada saat pikiran Anda berhubungan dengan objek, Anda melihat dengan jelas bagaimana objek itu lenyap. Timbul perasaan sangat puas. Anda memiliki minat besar pada meditasi dan berbahagia telah menemukan fakta dan kebenaran tentang alam semesta. Bahkan pengamatan sederhana dan umum memberitahu kita bahwa seluruh tubuh adalah anicca atau tidak kekal. Sehingga istilah anicca menunjuk pada seluruh tubuh. Dengan melihat lebih dekat, kita mengetahui bahwa semua fenomena yang timbul di 6 pintu indera adalah anicca. Mereka tidak kekal. Kita juga dapat memahami anicca berarti semua yang tidak kekal terdiri dari batin dan materi, fenomena mental maupun fisik. Tidak ada objek yang kita temukan di dunia yang terkondisi ini yang bukan anicca. Fakta tentang timbul dan lenyap ini disebut anicca lakkhana, karakteristik atau tanda ketidakkekalan. Tepatnya, pada saat muncul dan lenyap inilah kita dapat mengenali anicca. Anicca nupassana ñana adalah pemahaman intuitif yang menyadari fakta ketidakkekalan. Ia muncul tepat pada saat kita mencatat objek tertentu dan mengamati ketika ia lenyap. Penting dicatat di sini bahwa anicca nupassana ñana hanya terjadi tepat pada saat seseorang melihat lenyapnya suatu fenomena. Tanpa disertai penglihatan langsung ini, tidaklah mungkin memahami ketidakkekalan. Apakah dapat dibenarkan jika mengatakan bahwa seseorang telah mendapatkan pandangan terang akan ketidakkekalan lewat membaca sifat ketidakkekalan segala sesuatu? Dapatkah seseorang mengatakan pandangan terang telah muncul pada saat guru mengatakan bahwa segala sesuatu lenyap? Atau dapatkah seseorang memahami secara mendalam ketidakkekalan melalui penalaran deduktif atau induktif? Jawaban atas pertanyaan itu secara tegas adalah tidak. Pandangan terang sejati hanya terjadi dalam keadaan tidak berpikir. Kesadaran murni atas lenyapnya fenomena tepat pada saat itu. Katakanlah, Anda mengamati kembung kempisnya perut. Pada saat kembung, Anda menyadari kekakuan, ketegangan, pengembangan, dan gerakan. Jika Anda dapat mengamati proses kembung dari awal hingga akhir, dan akhir sensasi ini jelas Anda lihat, maka hal ini memungkinkan anicca nupassana ñana untuk muncul. Segala sensasi yang dapat dirasakan di perut atau tempat lain adalah anicca. Hal yang tidak kekal. Karakteristiknya, setelah muncul pada proses awal kembung dan lenyap pada bagian akhir proses tersebut, merupakan anicca lakkhana.
Pemahaman bahwa mereka tidak kekal hanya dapat terjadi pada saat seseorang mengamati kelenyapan mereka. Ketidakkekalan tidaklah terbatas pada perut seseorang. Setiap hal yang terjadi ketika melihat, mendengar, mencium, mengecap, berpikir, menyentuh, segala sensasi tubuh panas dan dingin, keras dan sakit, dan berbagai aktivitas lainnya, membungkuk, memutar, menggapai, berjalan, semuanya tidak kekal. Jika Anda dapat melihat lenyapnya objek-objek tadi yang manapun juga, Anda akan masuk dalam anicca nupassana nyana. Anda akan terlepas dari ilusi tentang kekekalan. Demikian pula, tidak akan ada mana atau kesombongan. Sebenarnya, selama Anda penuh perhatian menyadari ketidakkekalan, tingkat kesombongan Anda akan semakin berkurang. Dukkha, penderitaan atau ketidakmemuaskan. Karakteristik kedua realitas yang berkondisi adalah dukkha, atau penderitaan atau ketidakmemuaskan, yang dapat didiskusikan dalam 3 kategori yang sama, yaitu dukkha, dukkha lakkhana, dan dukkha nupassana nyana. Selama Anda mengamati anicca, secara alamiah, faktor penderitaan juga akan menjadi nyata. Ketika fenomena itu timbul dan lenyap, Anda akan menyadari bahwa tidak ada satu pun yang dapat diandalkan dan tidak ada yang pasti untuk dilekati. Segala sesuatu selalu berubah, dan ini tidaklah memuaskan. Fenomena tidaklah menyediakan perlindungan. Dukkha sendiri sebenarnya sejenis sinonim untuk ketidakkekalan, dengan mengacu pada segala sesuatu yang tidak kekal. Apapun yang tidak kekal adalah juga penderitaan. Pada titik pengembangan latihan meditasi ini, sensasi sakit dapat menjadi objek yang sangat menarik. Seseorang dapat mengamati mereka untuk beberapa lama tanpa bereaksi. Seseorang melihat mereka tidaklah solid. Mereka tidaklah berlangsung lebih dari sekejap. Ilusi tentang berkelanjutan mulai runtuh. Rasa sakit di punggung, seseorang merasakan panas yang kuat berubah menjadi tekanan. Kemudian menjadi denyutan. Denyutan berubah teksturnya, bentuk dan intensitasnya, saat demi saat. Akhirnya klimaks terjadi. Pikiran dapat melihat terpecah dan hancurnya rasa sakit itu. Sakit hilang dari lingkup kesadaran. Dengan keberhasilan menaklukkan rasa sakit, seseorang dipenuhi kegembiraan dan keriangan. Badan menjadi sejuk, tenang, nyaman, tapi ia tidaklah diperdaya dengan berpikir bahwa penderitaan telah berakhir. Sifat tidak memuaskan dari sensasi menjadi semakin jelas. Seseorang mulai melihat tubuh ini sebagai tumpukan fenomena rasa sakit dan ketidakmemuaskan, menari tanpa henti dalam nada ketidakkekalan. Karakteristik dukkha atau dukkha lakkhana adalah ketertekanan oleh ketidakkekalan. Tepatnya, karena semua objek timbul dan lenyap dari saat ke saat, kita hidup dalam situasi penuh tekanan. Sekali sesuatu timbul, tidak ada cara untuk mencegah kelenyapannya. Dukkha nupassana nyana, pandangan terang yang memahami penderitaan, juga terjadi pada saat seseorang merenungkan fenomena yang berlalu, akan tetapi dalam cita rasa yang berbeda dari anicca nupassana nyana. Seseorang tiba-tiba dikejar oleh kenyataan luar biasa bahwa tidak ada satu pun dari objek-objek ini yang dapat dijadikan pegangan. Tidak ada perlindungan di dalamnya. Mereka adalah hal yang menakutkan. Selanjutnya, penting untuk memahami
bahwa pengertian penderitaan yang kita dapatkan melalui membaca buku atau melalui penalaran dan perenungan kita sendiri bukanlah hal yang nyata. Dukkha nupassana nyana hanya terjadi ketika pikiran bersama dengan kesadaran murni, mengamati timbul dan lenyapnya fenomena, serta memahami bahwa ketidakkekalan ini menakutkan, tidak dikehendaki, dan buruk. Pemahaman sejati bahwa penderitaan berada di setiap fenomena dapat menjadi sangat kuat. Ia melenyapkan kekeliruan pandangan bahwa segala hal ini menyenangkan. Ketika ilusi itu lenyap, nafsu keserakahan tidak akan timbul. Anatta, tiada inti diri. Dengan sendirinya, sekarang seseorang memahami anatta, bahwa tak ada seorang pun berada di belakang proses ini. Saat demi saat, fenomena terjadi. Ini adalah proses alami yang mana siapapun tidak terlibat. Kebijaksanaan ini terkait dengan ketiadaan diri pada segala sesuatu. Anatta nupassana nyana juga berdasarkan dua aspek yang mendahului, anatta itu sendiri dan anatta lakkhana. Anatta mengacu pada segala fenomena yang tidak kekal, yang tidak memiliki inti diri. Dengan kata lain, setiap unsur batin dan materi. Satu-satunya perbedaan dengan anicca dan dukkha adalah aspek berbeda yang disorot. Karakteristik anatta atau anatta lakkhana adalah melihat suatu objek tidak timbul dan lenyap sesuai dengan kehendak seseorang. Segala fenomena mental dan fisik yang terjadi datang dan pergi dengan sendirinya, menanggapi hukum alamnya sendiri. Kemunculannya tidak dalam kendali kita. Kita dapat melihat hal ini secara umum dengan mengamati cuaca. Suatu saat sangat panas, pada waktu lain dingin membeku. Suatu saat lembab, pada waktu lain kering. Ada iklim yang berubah-ubah, sehingga orang tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi. Pada iklim manapun, seseorang tidak dapat mengubah suhu udara demi kenyamanannya. Cuaca berjalan sesuai hukum alamnya sendiri, seperti unsur-unsur yang menyusun batin dan jasmani kita. Ketika kita jatuh sakit, menderita, dan akhirnya mati, tidakkah proses ini berlawanan dengan kehendak kita? Ketika dengan teliti mengamati semua fenomena mental dan fisik yang timbul dan lenyap di dalam diri, seseorang mungkin dikejutkan oleh fakta bahwa tidak seorang pun yang mengendalikan proses itu. Pandangan terang semacam ini datang secara alami. Ia tidak dipengaruhi atau dimanipulasi oleh cara apapun. Demikian pula, ia tidak datang dari pemikiran. Ia terjadi hanya ketika seseorang hadir mengamati lenyapnya fenomena. Ini disebut anatta nupassana nyana. Bila mana seseorang tidak dapat melihat sifat sementara timbul dan lenyapnya fenomena, ia mudah terkecoh berpikir bahwa ada diri, entitas individu yang tidak berubah yang berada di balik proses batin dan jasmani. Dengan kesadaran yang jernih, pandangan salah ini untuk sementara dilenyapkan. Pengetahuan yang terbukti melalui pemahaman. Pemenuhan vipassana jhana pertama. Ketika kesadaran menjadi jernih, khususnya ketika lenyapnya segala sesuatu dapat diamati, seseorang dapat secara intuitif memahami karakteristik ketidakkekalan, penderitaan, atau tiada diri yang ada pada semua fenomena. Pemahaman intuitif akan ketiga karakteristik ini termasuk dalam tingkatan pandangan terang tertentu, sammasana nyana. Artinya, pandangan terang yang timbul dari pembuktian. Sering istilah ini diterjemahkan sebagai pengetahuan yang terbukti melalui pemahaman.
Seseorang memahami atau membuktikan 3 karakteristik melalui pengalaman pribadi melihat lenyapnya fenomena. Meskipun ini sudah umum digunakan, kata pandangan terang mungkin bukan terjemahan tepat dari kata Pali vipassana. Kata vipassana memiliki 2 suku kata, vi dan passana. Vi menunjuk pada berbagai cara, dan passana adalah melihat. Sehingga satu pengertian vipassana adalah melihat melalui berbagai cara. Berbagai cara ini tentu saja adalah ketidakkekalan, penderitaan, dan tiada diri. Terjemahan lebih lengkap vipassana sekarang menjadi melihat melalui cara ketidakkekalan, penderitaan, dan tiada diri. Sinonim lain vipassana nyana adalah pancaka nyana. Pancaka di sini berarti pemahaman pengalaman langsung. Karena vipassana nyana yang sebenarnya hanya muncul ketika seseorang penuh perhatian, karena ia terjadi secara intuitif, bukannya melalui penalaran. Ia disebut pandangan terang, pengalaman langsung, pancaka nyana. Ketika vipassana nyana berulang dalam latihan seseorang, pikiran tentunya menuju perenungan secara alamiah dan langsung, bahwa ketidakkekalan, penderitaan, dan tiada diri tidak hanya bermanifestasi pada situasi saat ini. Orang memahami melalui kesimpulan bahwa ketiga sifat ini juga bermanifestasi di masa lampau dan akan terus berlangsung di masa depan. Makhluk dan objek lain yang terdiri dari unsur sama seperti diri sendiri, semuanya tidak kekal, tidak memuaskan, dan bersifat kosong dari sifat adanya diri. Perenungan ini disebut pengetahuan deduktif, dan ini adalah aspek lebih jauh dari faktor jhana, witakka, dan wicara. Dalam hal ini bermanifestasi pada tataran pemikiran. Pada tahap ini, vipassana jhana pertama dianggap sudah berkembang sepenuhnya, dan tingkatan latihan ini disebut pengetahuan yang terbukti melalui pemahaman. Samasana nyana telah dipenuhi. Seseorang memiliki pengertian mendalam dan jelas atas 3 karakteristik umum dari fenomena yang berkondisi, anicca, dukkha, dan anatta. Seseorang telah mencapai kesimpulan deduktif bahwa di dunia ini tidak pernah ada, juga tidak akan pernah ada suatu situasi yang tidak diliputi oleh ketiga aspek ini. Deduksi dan refleksi cenderung muncul pada vipassana jhana pertama. Mereka tidak berbahaya, kecuali mereka mulai mengambil alih pikiran seseorang, khususnya pada orang yang sangat terpelajar, memiliki imajinasi yang hidup atau kecenderungan filosofis, terlalu banyak merenung, bisa menghalangi jalan pengalaman pribadi dan langsung. Ia sebenarnya dapat menghentikan pandangan terang. Jika seseorang bertipe seperti ini dan menemukan bahwa latihannya agak terhambat, ia dapat menghibur dirinya dengan pengetahuan bahwa ini bukanlah pikiran salah. Dalam hal ini, refleksi terkait dengan dhamma bukannya dengan keserakahan ataupun ketidaksukaan. Meskipun demikian, tentu saja seseorang harus berusaha kembali pada pengamatan murni, hanya mengalami fenomena. Witakka yang baik dan tidak baik. Kata witakka digunakan untuk faktor jhana bidikan yang akurat, meliputi renungan pada tataran berpikir, mengarahkan perhatian seseorang pada suatu pikiran. Witakka ada yang baik dan tidak baik. Mengarahkan perhatian pada objek kesenangan indria dikatakan sebagai witakka tidak baik. Imbangan yang baik adalah witakka yang berhubungan dengan pelepasan. Witakka yang berhubungan dengan kebencian dan agresi adalah tidak baik. Witakka yang berhubungan dengan tanpa kebencian dan tanpa kekerasan adalah baik.
Ketika pengetahuan deduktif anicca, dukkha, dan anatta timbul seperti yang diterangkan di atas, witakka yang berhubungan dengan kesenangan indriawi atau kama witakka tidak muncul. Dalam rangkaian pemikiran yang timbul dari pandangan terang atas pengalaman pribadi langsung, beberapa keinginan masih ada, tapi ia barangkali tidak berhubungan dengan kesenangan duniawi, kemasyuran, seks, kekayaan, harta benda. Ia lebih cenderung merasakan keinginan baik untuk meninggalkan keduniawian, menjadi murah hati, atau menyebarkan dhamma. Meskipun pemikiran ini adalah witakka atau renungan, mereka berhubungan dengan tanpa keserakahan atau pelepasan, nekkhamma witakka. Witakka yang berhubungan dengan kemarahan, vyapada witakka, adalah kondisi pikiran yang agresif, yang mana seseorang ingin agar orang lain mengalami kerugian dan kemalangan. Berakar pada kemarahan, ada kualitas destruktif di belakangnya. Tiada ketidaksukaan atau tanpa kebencian mengacu pada kualitas baik metta, cinta kasih. Berlawanan dengan agresivitas, kualitas merusak dari kebencian, metta mengharapkan kesejahteraan dan kebahagiaan orang lain. Ketika seseorang telah merasakan cita rasa dhamma melalui pengalaman langsung seperti disebutkan di atas, adalah hal yang wajar untuk membaginya dengan orang yang dicintai. Anda ingin orang lain mengalami hal yang sama. Jenis pikiran ini berhubungan dengan metta, karena ia mengharapkan kesejahteraan makhluk lain, avyapada witakka. Jalur witakka yang terakhir berhubungan dengan hal yang menyebabkan kerugian. Ia mempunyai dua bagian, pemikiran kejam atau vihingsa witakka dan pemikiran tanpa kekejaman, avihingsa witakka. Pemikiran kejam meliputi keinginan untuk merugikan, menekan, menyiksa, atau membunuh makhluk lain. Ini adalah kualitas paling destruktif lain yang berakar pada kebencian. Tanpa kekejaman, sebaliknya, adalah kualitas belas kasihan atau karuna. Keinginan menolong makhluk lain dan membebaskan mereka dari penderitaan atau tekanan apapun yang mereka rasa. Seseorang yang memiliki belas kasihan kuat tidak hanya merasakannya secara emosi, tapi juga mencari jalan dan cara untuk membebaskan penderitaan makhluk lain. Wicara sebagai pengetahuan perenungan. Jika pemikiran perenungan terus-menerus muncul, proses ini disebut wicara. Ini adalah kata sama yang digunakan pada aspek menggosok dari perhatian terpusat yang lebih bertahan lama. Artinya, perenungan berulang kali pada tataran berpikir. Pertama-tama, seseorang mengalami pengetahuan intuitif langsung, dan setelah itu, pengetahuan deduktif mengenai pandangan terang muncul. Pengetahuan deduktif menarik dan menyenangkan, tapi jika berlebihan, ia berkembang menjadi rangkaian pemikiran panjang yang menghalangi proses pengamatan langsung. Hal ini mungkin merupakan pemikiran sangat mulia mengenai pelepasan, metta, dan belas kasihan. Namun demikian, orang dapat terjebak dan terbawa olehnya. Pada saat ini, pandangan terang tidak akan muncul. Semoga Anda dapat menimbulkan dua faktor mental, witakka dan wicara, yang sangat penting dalam latihan Anda. Semoga Anda dapat mengarahkan pikiran dengan hati-hati dan menggosok objek secara menyeluruh sehingga Anda melihatnya dengan jelas dan menembus sifat sejatinya. Semoga Anda tidak tergelincir bahkan oleh pemikiran indah, sehingga Anda dapat melalui berbagai tingkatan pandangan terang dan akhirnya mencapai nibbana. Mencapai vipassana jhana yang lebih tinggi. Vipassana jhana pertama bekerja hingga titik di mana yogi mencapai pandangan terang akan fenomena yang timbul dan lenyap dengan cepat.
Dengan mengalami pandangan terang ini dan melampauinya, seorang yogi mulai berkembang sebagaimana mestinya. Vipassana jhana kedua. Setelah meninggalkan masa awal pemikiran perenungan, seseorang memasuki kematangan perhatian murni, sederhana. Sekarang, pikiran meditator menjadi jelas dan tajam. Ia dapat mengikuti kecepatan fenomena muncul dan lenyap dari saat ke saat. Karena kesinambungan dan ketajaman perhatian penuh, terdapat sedikit sekali pemikiran diskursif. Demikian pula, keraguan-raguan pada ketidakkekalan, sifat sementara batin dan materi. Pada saat ini, latihan terlihat tanpa harus disertai usaha. Tanpa adanya penerapan usaha dan pemikiran perenungan, maka tersedia ruang bagi kebahagiaan dan kegairahan. Perhatian murni tanpa disertai proses berpikir ini disebut Vipassana jhana kedua. Dalam Vipassana jhana pertama, pikiran dipenuhi oleh usaha dan pemikiran diskursif. Hanya ketika Vipassana jhana kedua timbul, pada awal dari pandangan terang terhadap timbul dan lenyapnya fenomena, maka kejelasan, kegairahan, keyakinan, dan kenyamanan mulai menonjol. Bahaya dari keyakinan, ketenangan, kegairahan, dan kebahagiaan. Pikiran dapat menjadi lebih tepat dan konsentrasi semakin mendalam. Konsentrasi yang mendalam ini membawa pada keyakinan yang jelas, terbukti yang timbul dari pengalaman pribadi. Ia juga menimbulkan keyakinan untuk mempercayai. Keyakinan bahwa jika seseorang meneruskan latihan, akan memperoleh manfaat seperti yang dijanjikan oleh Buddha dan gurunya. Kegairahan, kenyamanan mental dan fisik juga menjadi kuat pada tingkatan ini. Ketika yogi mencapai Vipassana jhana kedua, ada kecenderungan kuat bahwa mereka akan menjadi melekat pada keadaan pikiran yang sangat menyenangkan. Mereka mengalami kebahagiaan mendalam di kehidupannya. Beberapa di antaranya malah menganggap mereka sudah tercerahkan. Dalam kasus ini, prospek kemajuan lebih lanjut menjadi pudar. Yogi akan melakukan apa yang disebut Buddha berhenti di dalam, yang telah saya diskusikan sebelumnya. Jika Anda mengalami hal yang luar biasa, jadikanlah hal itu sebagai titik untuk mencatat dan menamainya. Sadarilah dengan jelas bahwa kegairahan, keyakinan, keheningan, dan seterusnya tidak lebih dari keadaan mental. Jika selagi mencatatnya Anda menyadari bahwa Anda melekat padanya, segera potong kemelekatan itu dan kembalikan pengamatan Anda pada objek utama di perut. Hanya dengan cara inilah kemajuan Anda dapat terus berlanjut dan membawa Anda pada buah yang lebih manis. Guru meditasi harus bijaksana dalam menghadapi murid yang telah mencapai tataran latihan ini. Para murid menjadi demikian gembira dengan pengalamannya, sehingga mereka cenderung memberontak jika gurunya terlalu menekan. Sebaiknya, seseorang dengan lembut berkata, "Latihan Anda tidak buruk. Ini adalah hal yang lazim yang timbul selama latihan. Tetapi, ada banyak pengalaman yang jauh lebih baik dari apa yang Anda alami sekarang. Jadi, mengapa Anda tidak mencatat semua hal itu, sehingga Anda dapat mengalami yang lebih baik?" Dengan memperhatikan instruksi ini, yogi kembali duduk dan dengan cermat mencatat cahaya, keyakinan, kegairahan, kebahagiaan, keheningan, dan kenyamanan. Akan timbul padanya bahwa pencatatan yang sederhana ini sebenarnya adalah jalan yang benar dalam latihan. Dengan terorientasi demikian, ia dapat melanjutkan dengan penuh keyakinan. Timbulnya Vipassana jhana ketiga. Kegairahan perlahan mulai memudar, tetapi perhatian penuh dan konsentrasi akan semakin mendalam. Kemudian,
pandangan terang akan sifat sejati atas apa yang terjadi akan menjadi sangat kuat. Pada titik ini, faktor pencerahan UPK, keseimbangan batin, menjadi dominan. Batin tidak tergoncangkan oleh objek menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Dan perasaan nyaman yang sangat dalam akan timbul pada batin dan jasmani. Yogi dapat duduk berjam-jam tanpa rasa sakit, dan tubuhnya menjadi murni, ringan, serta kokoh. Ini adalah Vipassana jhana ketiga, yang dua faktor jhananya meliputi kenyamanan dan keterpusatan pikiran. Jhana ketiga timbul pada tingkatan yang lebih matang dari pandangan terang terhadap timbul dan lenyap. Perpindahan dari jhana kedua menuju ketiga adalah titik balik yang kritis dalam latihan. Umat manusia memiliki kemelekatan alamiah akan sensasi dan kesenangan yang menggelisahkan pikiran. Kegairahan adalah salah satu kesenangan yang menggelisahkan. Ia menciptakan desiran dalam pikiran, walaupun ini masih agak belum matang. Jadi, ketika Anda mengalaminya, pastikan untuk meningkatkan kewaspadaan dan mencatat seteliti mungkin. Selama yogi tetap melekat pada kegairahan, ia tidak dapat bergerak maju menuju kebahagiaan yang halus dan lebih matang, yang datang bersama-sama dengan kedamaian dan kenyamanan. Puncak kebahagiaan. Kitab suci menggambarkan perpindahan ini dengan kisah induk sapi yang menyusui anaknya. Penting untuk segera menyapih anak sapi itu, sehingga susu sapi dapat digunakan oleh manusia. Jika anak sapi tidak disapih, ia akan terus meminum habis semua susu induknya. Anak sapi ini seperti jhana kedua yang makan dan tumbuh dengan piti atau kegairahan. Induk sapi ibarat jhana ketiga, dan orang yang minum susu segar, manis itu seperti yogi yang sudah berhasil melampaui kemelekatannya akan kegairahan. Kebahagiaan atau kenyamanan yang dapat dirasakan pada Vipassana jhana ketiga dikatakan dalam kitab suci sebagai puncak atau klimaks kebahagiaan yang dapat dialami dalam latihan Vipassana. Ini adalah yang termanis. Meskipun demikian, yogi dapat tinggal di dalamnya dengan keseimbangan batin dan tanpa kemelekatan. Meneruskan mencatat dengan tepat tetaplah penting. Kalau tidak, maka kenyamanan batin dan jasmani, ketajaman dan kejernihan pandangan terang menimbulkan kemelekatan halus. Jika Anda merasakan pandangan terang Anda hebat, tajam, dan jelas, Anda harus mencatatnya. Akan tetapi, kemelekatan menjadi kecil kemungkinannya untuk muncul, karena ada perhatian penuh yang komprehensif dan luas yang dengan mudah mencatat setiap objek tanpa terlewati. Demikianlah saya akhiri video part 5C. Pada video part selanjutnya, saya akan lanjutkan dengan pokok bahasan terleburnya fenomena lenyapnya kenyamanan. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang